Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang metode pengobatan katarak. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Katarak adalah masalah mata yang umum seiring bertambahnya usia. Menurut National Eye Institute, pada usia 65 tahun, sekitar seperempat orang mengalami pengaburan lensa alami mata yang dikenal sebagai katarak. Kemungkinannya meningkat dengan setiap dekade kehidupan, dimulai pada sekitar usia 40 tahun. Pada usia 80 tahun, prevalensinya meningkat hingga lebih dari 50%. Katarak dapat membuat penglihatan kabur. Mereka bisa membuat lebih sulit untuk melihat dalam cahaya terang atau di malam hari, dan warna mungkin tampak lebih kusam dari sebelumnya. Jika tidak diobati, katarak dapat menyebabkan kebutaan. Namun, bisakah katarak diobati tanpa operasi? Nah, perubahan gaya hidup tertentu seperti menggunakan kacamata untuk alat bantu melihat atau penggunaan topi dan kacamata hitam saat keluar rumah, ini membantu mencegah perkembangan katarak lebih lanjut dan menunda operasi katarak. Namun, sayangnya, untuk benar-benar menyembuhkan katarak, operasi adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Operasi pengangkatan katarak biasanya dianjurkan bila kehilangan penglihatan mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengemudi, membaca, atau menonton TV. Namun, jika kamu memiliki kondisi mata lain selain katarak, bicarakan dengan dokter tentang risiko, manfaat, alternatif, dan hasil yang diharapkan dari operasi katarak. Kamu dan dokter spesialis mata harus membuat keputusan bersama. Nah, berbagai metode operasi pengangkatan katarak. Yang operasi katarak ini melibatkan pengangkatan lensa yang keruh dan menggantinya dengan lensa buatan. Pembedahan biasanya dilakukan pada satu mata dalam satu waktu. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi komplikasi. Pengidap katarak biasanya langsung diperbolehkan pulang setelah operasi. Kamu akan diinstruksikan untuk memakai penutup mata pada malam pertama setelah operasi untuk melindungi mata. Setelah kunjungan pertama pasca operasi, kamu biasanya akan disarankan untuk mengenakan penutup pelindung malam untuk beberapa malam berikutnya. Selama 1 atau 2 minggu pertama setelah operasi, dokter biasanya akan menganjurkan untuk santai dan membatasi aktivitas angkat berat dan membungkuk. Obat pasca operasi diresepkan selama sekitar 3 atau 4 minggu. Nah, berikut ini ada 3 metode paling umum untuk menghilangkan katarak. Yang pertama adalah vakumulsifikasi. Vakumulsifikasi adalah jenis yang paling umum dari prosedur pengangkatan katarak. Alat ultrasonik yang bergetar dengan kecepatan sangat tinggi dimasukkan ke dalam mata melalui sayatan yang sangat kecil. Alat tersebut memancarkan gelombang ultrasonik untuk melembutkan dan memecah lensa dengan hati-hati, memungkinkannya dikeluarkan dengan pengisapan. Lalu dokter akan memasukkan lensa buatan ke dalam mata, bergantung pada jenis sayatan yang digunakan. Hanya satu jahitan atau tidak sama sekali. Mungkin diperlukan untuk menutup luka. Perawatan katarak ini juga disebut operasi katarak sayatan kecil. Lalu yang kedua adalah operasi katarak ekstrakapsular. Prosedur ini mirip dengan vakumulsifikasi, tetapi sayatan jauh lebih besar dibuat sehingga nukleus atau bagian tengah lensa itu diangkat utuh. Karena sayatannya lebih besar, diperlukan beberapa jahitan untuk menutup luka. Ini lebih jarang dilakukan saat ini karena kemungkinan komplikasi, penyembuhan lebih lambat, dan astigmatisme yang diinduksi. Kemudian yang ketiga adalah operasi katarak intrakapsular. Metode ini juga terbilang jarang dilakukan. Pada prosedurnya, seluruh lensa dan kapsul yang dikeluarkan melalui sayatan besar. Dokter dapat menggunakan metode ini untuk katarak atau trauma tingkat lanjut.
Nah, bagi yang saat ini mengalami keluhan katarak dan mungkin khawatir untuk operasi dan ingin untuk pengobatan herbal, dari Denatur Indonesia ini kami memiliki produk herbal untuk membantu mengatasi dari keluhan katarak. Produknya sendiri ini terdiri dari kapsul Kavoxon Denatur dan mendapatkan bonus Mvoxon Denatur berupa obat tetes. Di mana obatnya ini terbuat dari racikan bahan herbal alami serta sudah terdaftar di BPOM, ada izin Dinkesnya, dan yang muslim tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015 dan untuk pembuatannya sudah sesuai dengan standar CPOTB. Di botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya. Di mana untuk Kavoxon Denatur ini nomor POM TR-nya 223 056 271. Kemudian untuk Mvoxon POM TR-nya 203 640 651. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.